Pahlawan Nasional, sebuah gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap telah berjasa dalam memperjuangkan maupun mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita mungkin sudah akrab dengan para pahlawan nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kapitan Patimura, atau Pangeran Diponegoro. Namun, kadang kita lupa bahwa ada beberapa sosok pahlawan nasional yang perjuangannya luar biasa, namun masih minim apresiasi, tidak begitu banyak yang tahu. Dan di video kali ini, mari kita menelisik lebih jauh ke masa lalu dan mencari siapa saja para pahlawan nasional yang berasal dari Pulau Sulawesi tapi jarang dibahas. Apa-apa saja jasa mereka terhadap negara dan bagaimana kisah heroik mereka dalam memperjuangkan Republik Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga channel ini, supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, Sam Ratulangi. Gerrit Samuel Sarundajang Ratulangi, atau yang lebih akrab kita sapa Sam Ratulangi, adalah bintang terang yang pernah bersinar di langit pergerakan nasional Indonesia. Lahir di Minahasa yang kaya akan sejarah dan budaya, Ratulangi sejak muda menunjukkan kecerdasan dan minat yang besar pada ilmu pengetahuan. Perjalanan studinya membawanya hingga ke Eropa, di mana ia mengenyam pendidikan tinggi dan meraih gelar doktor dalam bidang filsafat. Pengalaman belajar di luar negeri ini tidak hanya memperluas wawasannya, tetapi juga memantapkan semangat nasionalismenya. Ketika dia kembali ke tanah air, Ratulangi langsung terjun ke dalam pusaran pergerakan nasional. Dengan pemikiran yang cerdas dan visi yang luas, dia menjadi salah satu tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia mendirikan partai politik dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Dia juga selalu menyerukan persatuan dan kesatuan bangsa. Puncak karir politiknya adalah ketika ia dipercaya menjadi gubernur pertama Sulawesi. Di bawah kepemimpinannya, Sulawesi mengalami perkembangan yang pesat, terutama di bidang pendidikan dan infrastruktur. Ratulangi sangat meyakini bahwa pendidikan adalah kunci utama kemajuan suatu bangsa. Namun, takdir berkata lain. Pada tahun 1949, Ratulangi meninggal dunia. Meski fisiknya telah tiada, semangat juangnya terus hidup di hati rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Minahasa. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, Ratulangi ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia, dan hingga kini nama Sam Ratulangi terus dikenang sebagai sosok yang menginspirasi. Beliau adalah simbol perjuangan, intelektualitas, dan kepemimpinan yang baik. Bagi masyarakat Minahasa, Ratulangi adalah pahlawan sejati, bapaknya Minahasa yang selalu dirindukan. Jadi, Jalan Dr. Ratulangi itu bukan sekedar nama jalan biasa, melainkan itu adalah nama dari sosok gubernur pertama di Sulawesi, Sam Ratulangi. Yang kedua, Maria Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia, khususnya bagi perempuan. Lahir di Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1872. Beliau memiliki visi yang jauh ke depan tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pada masa kolonial, akses pendidikan bagi perempuan memang sangat terbatas. Melihat kondisi ini, Maria Walanda Maramis berinisiatif untuk mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Melalui sekolah ini, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat. Dengan semangat yang tak kenal lelah, Maria Walanda Maramis terus memperjuangkan kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.
Beliau menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan bagi perempuan dan memberdayakan mereka. Berkat perjuangannya, semakin banyak perempuan Minahasa yang mendapatkan akses pendidikan dan dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Atas jasa-jasanya yang luar biasa, Maria Walanda Maramis diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah sosok yang menginspirasi bagi banyak generasi, khususnya perempuan. Kisah hidupnya membuktikan bahwa seorang perempuan dapat melakukan perubahan besar jika memiliki tekad yang kuat serta semangat yang tak kenal menyerah. Semangat juang Maria Walanda Maramis terus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan kemajuan bangsa. Yang ketiga, Robert Walter Mongonsidi. Robert Walter Mongonsidi adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sulawesi Utara. Beliau lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1925 dan gugur sebagai pahlawan pada tanggal 4 September 1949. Mongonsidi dikenal sebagai sosok yang berani dan gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Mongonsidi aktif dalam mempertahankan kemerdekaan di wilayah Sulawesi Utara. Beliau memimpin pasukan rakyat dalam melawan pasukan Belanda yang berusaha kembali menjajah Indonesia. Meskipun menghadapi beberapa tantangan dan risiko, Mongonsidi tak pernah menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sayangnya, perjuangan Mongonsidi harus berakhir dengan tragis. Beliau ditangkap oleh Belanda dan kemudian dieksekusi pada tanggal 4 September 1949. Meski demikian, semangat juang Mongonsidi terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Dan beliau pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Yang keempat, Pajonga Daeng Ngale Polom Bangkeng. Pajonga Daeng Ngale Polom Bangkeng adalah pahlawan nasional Indonesia dan seorang kepala pemerintahan distrik Polom Bangkeng pada tahun 1934. Ia turut berjuang dalam mengembangkan semangat rakyat Sulawesi Selatan dalam melawan Belanda dan sekutu di semasa perjuangannya. Semasa perjuangannya, Daeng Ngale mendirikan Laskar Gerakan Muda Bajoang sebagai tempat untuk para pemuda pejuang bersenjata. Beliau sendiri lahir di Takalar, Sulawesi Selatan pada tahun 1901. Ia adalah anak dari Hajina Daeng Masaung Karaeng Ingari Mangkura dan Hapipa Daeng Ngintang. Sewaktu masih muda, Pajonga Daeng Ngale Polom Bangkeng telah memiliki rasa semangat yang tinggi. Ia juga sangat taat dalam beribadah. Sifatnya ini dapat terlihat dari bagaimana Pajonga Daeng Ngale Polom Bangkeng ini ingin memerdekakan bangsa dan negaranya. Pada Oktober 1945, Daeng Ngale bersama dengan bangsawan lainnya seperti Andi Mappanyukki dari Bone, Andi Jemma dari Luwu, hingga Andi Bau Masampe dari Parepare menghadiri konferensi. Konferensi ini dihadiri oleh raja-raja di Sulawesi Selatan yang dimana diadakan di Yogyakarta. Dalam perjuangannya, Pajonga Daeng Ngale Polom Bangkeng mendirikan Laskar Gerakan Muda Bajoang sebagai tempat untuk para pemuda bersenjata. Laskar Gerakan Muda Bajoang sendiri adalah organisasi yang berada langsung di bawah perintahnya. Selama menjadi ketua di Laskar Gerakan Muda Bajoang, Daeng Ngale tidak pernah memberi celah pada Belanda. Sewaktu melawan Belanda, Pajoa Daeng Ngale ini menjadikan daerah Polom Bangkeng sebagai pusat pergerakan. Yang kelima, Andi Depu. Andi Depu merupakan seorang pahlawan nasional wanita asal Mandar, Sulawesi Barat. Ia dikenal atas jasanya dan keberaniannya dalam melawan penjajah di tanah Mandar. Saat masa pendudukan Jepang, Andi Depu turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia juga ikut serta dalam menyebarkan berita kemerdekaan di wilayah Mandar pada tahun 1945. Tak hanya itu, melalui organisasi Badan Perjuangan dan aktivitas gerilya, ia melakukan perlawanan terhadap NICA dan juga KNIL di Sulawesi pada periode 1945 sampai 1950.
Di zaman revolusi, Andi Depu atau Haji Andi Depu dulunya diberi gelar sebagai Ibu Agung. Ia lahir pada bulan Agustus 1908 di Tinambung, Kabupaten Polman, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setelah kekalahan Jepang, Andi Depu ini turut menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia di wilayah Mandar. Namun, pasca proklamasi, sekutu kembali datang. Ketika itu, sekitar tahun 1945, tentara sekutu mendarat di Mandar dan melakukan berbagai aksi penggeledahan dan penangkapan. Salah satu wilayah yang menjadi target pihak Belanda adalah wilayah Tinambung Balanipa, wilayah yang berada di bawah kepemimpinan Andi Depu. Ketika tentara sekutu datang, mereka berniat untuk menurunkan bendera merah putih yang berkibar di istana Balanipa. Namun hal itu segera dicegat oleh Andi Depu. Sebelum sang merah putih diturunkan, Andi Depu bergegas lari ke tiang bendera dan memeluknya rapat-rapat. Ibu Agung ini kemudian memberikan peringatan kepada tentara Belanda. Dengan suara lantang, dia berkata, "Tuan-tuan, jangan coba-coba menurunkan bendera ini. Dan kalau tetap dipaksakan juga, tembaklah saya, baru bisa diturunkan." Di sisi lain, rakyat yang mengetahui adanya insiden itu segera berdatangan. Akibat rasa takut berhadapan dengan massa, membuat tentara Belanda memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Dan akhirnya, bendera merah putih tetap dipertahankan dan berkibar dengan megah. Dan itu hanyalah segelintir kisah mengenai sosok beliau ini. Ibu Agung Andi Depu dinyatakan meninggal dunia dalam usia 78 tahun setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Palamonia. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Yang keenam, La Madukeleng. La Madukeleng merupakan salah satu pejuang asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dikenal gigih dan berani dalam melawan pasukan Belanda. Berkat keberanian tersebut, La Madukeleng berhasil menaklukkan pasukan Belanda hingga memerdekakan kerajaan Wajo. Pada abad ke-18 di Sulawesi Selatan, termasuk Wajo, mereka berada dalam kekuasaan kolonial Belanda yang mencoba memonopoli perdagangan dan mengendalikan wilayah tersebut. La Madukeleng menolak dominasi ini dan memimpin perlawanan rakyat Wajo. Dengan strategi dan taktik militernya yang brilian, dia berhasil menggalang kekuatan untuk melawan pasukan Belanda. Setelah serangkaian konflik dengan Belanda, La Madukeleng pindah ke Kalimantan, di mana ia melanjutkan perjuangannya untuk melawan kolonialisme. Di sana, dia bahkan diangkat menjadi Sultan Pasir dan menggunakan posisinya ini untuk memperkuat perjuangan rakyat melawan Belanda. La Madukeleng adalah simbol keberanian dan perjuangan bagi masyarakat Bugis. Ia dikenal bukan hanya karena kepiawaiannya dalam berperang, tetapi juga karena kecintaannya pada kebebasan dan keadilan sebagai seorang pemimpin. Yang ketujuh, Nani Wartabone. Nani Wartabone adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Gorontalo. Beliau lahir pada tahun 1908 dan meninggal pada tahun 1999. Nani Wartabone dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang gigih dan memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat Gorontalo. Sepanjang hidupnya, Nani Wartabone aktif terlibat dalam berbagai kegiatan perjuangan kemerdekaan. Beliau ikut serta dalam berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Pemuda Indonesia dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Selain itu, Nani Wartabone juga berperan penting dalam membela hak-hak perempuan dan anak-anak. Beliau mendirikan organisasi perempuan dan sekolah-sekolah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, Nani Wartabone terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Beliau terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat. Atas jasa-jasanya, Nani Wartabone ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1993. Dan itulah tadi 7 pahlawan nasional Indonesia dari Sulawesi yang jarang dibahas. Semoga dengan dibahas di sini, nama mereka bisa terus abadi dan lebih dikenal oleh banyak orang. Jika masih ada nama-nama yang belum dibahas, bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video, dan subscribe juga ini channel.
nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.